Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melalui video ini saya akan berusaha untuk membahas soal tugas yang terakhir ya, CPM ke-1, tugas 2. Karena ketika saya mengoreksi itu membutuhkan, kemarin tuh ada keeroran ya waktu saya ngeprint, karena kalau di layar tuh juga terlalu lama saya gak kuat juga, jadi saya pengen ngeprint tapi ternyata error juga printernya. Jadi sampai saat ini saya baru ngoreksi beberapa saja, dan saya rasa kalau ini tidak dibuat semacam video pembahasan nanti akan terjadi perulangan kesalahan. Nah, sehingga saya membuat video ini agar mahasiswa dapat menilai sendiri gitu ya, apa pekerjaannya, kemudian kesalahannya seperti apa. Nah, nanti akan kita simak bersama di video kali ini. Sebelumnya saya akan share screen terkait soal latihannya. Ini saya ambilkan dari soal ujian tahun lalu mungkin ya. Nah, di sini ada uh, pembagian wilayah. Sebenarnya tugas ini tuh tidak jauh beda dengan tugas yang pertama kali kalian kerjakan, yang analisis gitu ya. Hanya saja di sini kita sederhanakan menjadi sebuah luasan-luasan dengan karakteristik tata guna lahan yang sudah disediakan di dalam soal. Nah, di sini sudah ada perhitungan juga bahwasanya hujan rancangannya itu 20 tahun, sehingga yang perlu kita lakukan adalah ketika kita sudah mengetahui hujan rancangan atau R24, maka ya kita harus menilik lagi intensitas hujan yang kita gunakan. Itu menggunakan persamaan apa? Karena di sini di soal tidak diberikan. Dan kita sudah bahas ya di beberapa minggu yang lalu bahwa ketika tidak ada rumus atau rumus yang diketahui, maka kita harus mencari ya di teori yang ada. Nah, untuk kasus ini karena R24-nya itu sudah kita ketahui, tinggal kita mencari intensitasnya, karena intensitas yang terjadi di hujan rancangan itu adalah milimeter per hari. Sedangkan di rumus CIA itu harus kita ubah ke dalam milimeter per jam. Nah, maka rumus empirik yang akan kita gunakan adalah menggunakan Manolo B. Oke, kita coba kerjakan ya. Sini saya akan menggunakan Excel untuk bisa mempercepat analisis. Sambil nanti mungkin kita tengok ya kerjaan salah satu mahasiswa yang sudah dikerjakan. Saya save dulu. Ini diketahui ya, untuk mempermudah, ini R24 itu diketahui 120 mm. Nah, kita tahu, ini saya buka contoh kerjaannya Arey ya, Revansa. Di sini datanya sudah dia tuliskan, kemudian titik 1. Nah, untuk C-nya ini Ray itu melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Karena rumusnya C itu bukan ditambah gitu. Karena C itu adalah konstanta yang sifatnya adalah pengalih gitu ya. Sehingga dia tidak bisa serta-merta ditambah. Kalau ditambah nanti hasilnya akan
lebih dari satu. Padahal konstanta C itu nilainya 0 sampai 1. Jadi batasnya itu 1. Artinya apa? Kan pernah saya jelaskan juga bahwa C itu menunjukkan limpasan. Berarti ketika suatu lahan itu memiliki C di bawah 1 atau di sini misalnya 0,6, artinya 60%, sekitar 60% air yang jatuh di atas lahan itu akan menjadi limpasan. Sementara selebihnya 40%-nya akan terinfiltrasi. Nah, kalau nilainya 1,2, berarti hampir 120%. Padahal hujan nggak mungkin lebih dari 100% dong. Nah, sehingga di sini ada konsep yang keliru. Maka kita akan perbaiki di pembahasannya. Sambil kita buka beberapa teman-teman. Ini Arvin. Nah, Arvin di sini udah mulai mendekati ya, karena dia menggunakan JIA, kemudian tapi si Arvin ini menggunakan masing-masing itu sendiri. Tapi untuk kasus pertama memang sendiri, kemudian yang kedua dia gunakan 0,9. Gimana caranya nih 0,9 ini ditambah gitu ya. Oh iya, ini juga sama, C-nya selalu ditambah, padahal saya kali lagi bahwa C itu maksimal 1. Oke, kita tulis dulu R24. Kemudian eh, penggunaan lahan ya. Lahan, hutan datar, kemudian luas. Ini saya. Kemudian ini C-nya kita tentukan nanti 10 hektar. Kemudian ada hutan bergelombang. Ini kita anggap 20, saya gunakan X-nya 0. X-nya 0 dan Y-nya 0. Kemudian perumahan 20. Kemudian persawahan 50. Industri 60. Kemudian kita perlu melihat di referensi gitu. Saya ambilkan di Classroom aja, di teori ya. Nah, kita perlu generate nilai C-nya berdasarkan tata guna lahan yang ada. Kalian bisa buka bukunya Pak Suripin. Oke. Hutan datar berarti mana hutan datar? Ya, hutan datar sekitar 0,1 sampai 0,4. Kalau kita lihat di soalnya, kita punya kemiringan ya, kemiringan 1 dengan jarak titik 1 ya, titik 1, elevasinya 135, titik 2, 134, 134, kemudian titik 3, 133.
dengan panjang saluran S 0,5 kilo, 0,5 kali 1000 ya. Kalau kita jadikan sama satuannya S1 S2 itu ada 0,6 kali 1000. Kalau kita jadikan satuan dalam meter semuanya, maka ini bukan kemiringan, ini jarak bukan panjang saluran. Panjang saluran 1 2. Kemudian S-nya berarti kemiringannya ya. Ini kekurangan. Ini ini kali 100. Oke. 0,2%. Terus sama ini dibagi 0,167. Nah, kita lihat kriterianya di situ di bawah 5%. Berarti hutannya hutan datar sebenarnya. Tapi di sini anggapannya berarti 0,1 bisa kita ambil. Terus hutan bergelombangnya kita ambil 0,25 aja yang paling kecil. Perumahan untuk aja multi unit 0,5. Persawahan persawahan itu kita bisa pakai ini aja, grass area flat gitu ya, 0,3 gitu ya, 0,3. Kemudian industri ringan 0,5 sampai 0,8, kita ambil 0,6 misalnya seperti itu. Oke, sudah ya, berarti sudah kita putuskan untuk C-nya. C ini sangat bervariasi, mungkin tiap individu atau tiap mahasiswa akan berbeda-beda. Kemudian analisis debit. Oke. Nah, di sini debit di 1 itu adalah karena kita satuannya hektar gitu ya untuk luasannya, maka kita bisa gunakan persamaan rasional. Ya, karena ini kilometer, kita bisa gunakan ini. Nah, tapi karena hektar, kita bisa gunakan 0,00278 kali C kali I kali A. C-nya apa? C-nya karena kita masih di saluran 1, poin 1 ya, outlet 1, maka kita gunakan C-nya 1. Jadi yang menerima di outlet 1 adalah hutan datar. Hutan datar itu luasnya 10 dan C-nya 0,1. C-nya berarti kita ambil ini. I-nya
Nah, kita gunakan mononopi. Mononopi itu mana? Mononopi kita bisa gunakan ini. 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 T-nya. Nah, T-nya kita bisa pilih ya. Untuk konsentrasinya kita bisa gunakan ini. Nah, untuk biar mudah, karena C-nya udah ada, A-nya udah ada, yang belum ada adalah I. Maka I-nya kita gunakan I1. I1 berarti adalah R-nya sama R24 dibagi 24 dikali 24 per T-nya. Nah, T-nya karena kita nggak tahu ya T-nya. Sementara di sini hanya ada TD. TD itu waktu aliran di saluran. Maka TC-nya kita gunakan salah satu yang memungkinkan ada datanya. Di konsep yang pertama, di outlet pertama, kita nggak punya namanya L dan S. Maka kita bisa gunakan TC yang nggak ada unsur L atau S-nya. Yaitu 0,76 dikali A. Hati-hati A-nya adalah kilometer. Maka A-nya harus dijadikan kilometer. Hektar ke kilometer. Berarti dikalikan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Pangkat, jangan lupa 0,8. Dan luasnya juga kilometer. Berarti ini juga dikalikan kilometer ya. Kali 10 pangkat 2. Ini adalah dalam satuan milimeter per jam. Oh ya, ini pangkat pangkat 0,67. Ini kok R-nya yang ini sih salah kok. R-nya milimeter, kemudian luasannya, oke udah ya, kecil banget. Oke, 5 milimeter per jam. Kemudian I2. I2 itu kita punya TD ya di situ. Sehingga kalau kita mau hitung sendiri-sendiri nih sebenarnya TC1 itu adalah 0,76 kali A-nya pangkat 10 pangkat salah kali 10 pangkat min 2 di pangkat 0,38. Ini TC-nya dalam satuan
jam ya. Dan ini juga dalam satuan jam ya. Kalau yang di mononoke itu TC-nya harus dalam jam. Jadi harus jam. Nah, kemudian kita ke TC2 karena kita membutuhkan intensitas lagi kan. T-nya nanti parameter T-nya. Nah, TC2 ini karena dia sudah punya TD itu waktu di saluran yaitu 20 menit, sedangkan yang 23 itu 40 menit, maka TC-nya tinggal ditambahkan. Ditambah 20 per 60 karena kita harus ubah dalam jam. Sedangkan TC3 itu adalah TC2 ditambah 40 menit. 10 per 60 jam. Nah, maka kita tinggal masukkan I-nya. Sama ini kita bisa ubah juga ini. Misalnya kayak gini. Ini saya cukup 24 per ini gitu ya. Terus yang ini bisa saya copy juga biar cepat. Oke. Oh, kita cek lagi. R-nya jangan lupa 120. Kemudian yang ini R-nya juga 120. Dalam satuan milimeter per jam, kilometer per jam. Oke, kita sudah punya I1, I2, dan I3. Kemudian selanjutnya kita hitung Q-nya, Q1. Q1 itu adalah 0,00278 dikalikan C-nya. C-nya itu adalah 0,1 karena yang semua ngalir di outlet 1 itu adalah luasan 1 saja. Kemudian kali I, kali I-nya ini ya, kali A-nya ini. Selesai. Ini adalah Q1. Kemudian Q2. Q2 itu adalah CIA juga. Tapi hati-hati, karena yang masuk di titik 2 adalah keseluruhan dari luasan 1, 2, dan 3. Jadi kita harus gabungkan. Maka C dan A saya gabung menjadi satu kesatuan. C kali A. C kali A ditambah C kali A ditambah C kali kalikan ini gitu. Kemudian ketiga ini juga sama. C kalau yang 3 berarti keseluruhan luasannya itu masuk ke dalam outlet 3. Maka seluruh parameter luasan yang masuk ke titik 3 adalah seluruh luasan tangkapan areanya. 0,278 dikalikan C kali A ditambah C kali A tambah C kali A tambah C kali A ditambah C kali A. Kali ini adalah yang dalam keliru nih kan. Jadilah titik. Semoga sampai sini jelas dan apa kesalahannya mohon dipelajari lagi gitu ya. Kemudian
eh, nomor 2. Diketahui trapesium. Gitu ya. Dimensi bawahnya adalah 2 dan kedalamannya 2. Untuk seluruh eh, apa namanya pasangan seluruh saluran. Kita cek kapasitas. Di hidrolika, di aspek hidrolika itu ada ya trapesium. Saya copy di sini. Berarti A, kita ada data B, A, dan M. B-nya 2, hanya 2, dan M-nya 1,1 banding 1,5. Berarti M-nya 1,5 karena perbandingan kemiringan saluran trapesium itu adalah vertikalnya 1 banding M-nya 1,5. Nah, berarti A-nya bisa kita cari dari B, B-nya 2, ditambah M 1,5 kali H dikali H. Terus ada butuh P ya. P-nya ini 2 plus 2 plus B plus 2Y soalnya. B plus 2 kali H kali akar 1 plus M kuadrat. Namanya nggak usah dikurang juga, dia udah benar ya. Meter, ini meter kuadrat. Kemudian yang perlu kita hitung, jangan lupa bahwa rumusnya itu adalah ya kita menggunakan misal Manning ya atau Strickler. Di sini diketahui bahwa tanahnya, salurannya tanah dengan tinggi pasangan batu. Kita mau pakai apa? Nah, misalnya ini tanah, kemudian saluran alam gitu ya. Misalnya pasangan batu. Nilai ya bisa kita gunakan ini atau gravel ini 0,0. Tapi kalau ini river ya atau ini pasangan di tanah, jenis tanah, pasangan batu kali 45, misalkannya 45. Nah, G-nya berarti adalah 45 kali R pangkat 2/3 ya. Mana rumusnya? Ya, R pangkat 2/3, R itu adalah A per B pangkat 2/3.
kali S atau I. Nah, berarti S-nya ini kita bisa gunakan ini untuk yang saluran pertama. Pangkat setengah. Kita nggak usah jadiin besar. Ini meter kubik per second. Ini Q1, Q2. Semua persis. Berarti sama ininya S2 meter kubik per second. Kesimpulannya apa? Ternyata di nomor 2 kapasitasnya sekian dan itu masih lebih kecil dibandingkan Q-nya ya. Kapasitasnya oke. Kapasitas di pertama Q1 atau saluran 1 itu ternyata 2. Padahal di saluran itu dia 3. Nah, ternyata di kapasitasnya lebih kecil. Apa yang terjadi? Apalagi yang 1, ya kan? Meluap. Nah, lalu apa yang kita usulkan yaitu dimensi baru. Nah, dimensi baru ini bisa kita usulkan sesuai dengan units yang ada di lapangan. Ya, monggo aja nanti. Saya nggak akan sampai situ ya. Nanti kalian coba gali lagi. Atau bisa dengan dimensi yang misal mau diperlebar seperti itu. Dengan catatan ya, kalau kita survei di lapangan apakah cukup atau enggak. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ujiannya besok, jadi tolong dipelajari lebih dalam lagi agar kalian tidak salah lagi gitu ya dalam mengerjakan ujian. Untuk tugasnya sebagian besar masih salah sehingga perlu diperbaiki. Tapi coba kalian perbaiki di ujiannya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.